Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasyim Syaril Effendi dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan kembali praktek untuk membuat DNS server dan juga web server. Lalu saya akan menambahi untuk membuat CA atau sertifikat di kedua web server tersebut. Pertama kita masuk ke VMware, lalu ini saya ubah dulu. Nah, di sini saya pakai yang Realtek PCI yang ini. Kalau udah kita oke aja. Kalau udah ini kita klik kanan, kita ke manage, lalu kita clone. Untuk yang ini saya kasih nama server 1. Lalu clone yang kedua. Ini F2. Lalu ini untuk server yang kedua. Ini kita finish. Lalu ini yang untuk server 3. Set, wes tak ganti switchku. Nah, jika sudah, kita bisa on kan untuk ketiga servernya. Saya dia tak gisik saja. Caranya apa? Dan lab loro Yesus Kristus Isa Al-Masih lek sing napa relevan karo agama Islam ya Isa Al-Masih. nek lab loro mau nek kakak kelas kok. Nek Mas Alpin, sirku kan lek nggih video kan sepi, aku senengi. Makanya mau teko aku langsung buka lab 1, lab 3 nek kelas 11 kok yon. Bentar, ini karena emang nah, harusnya ini kita login pakai root, di passwordnya 1. Bentar. Kalau bisa kita harus name dulu untuk biar kita nggak bingung. Kita hostname server 1. Nah, kalau udah kita ct host. Nah, untuk pengecekannya kita bisa gini, hostname inv. Nah, jika sudah kita setting untuk domainnya, hostname-nya, kita sekarang bisa setting untuk IP address-nya. Karena di sini saya pakai VMware, jadi ini bukan Inpost 3 tapi Inpost INS.
cek IP nya dan 192.168.212. lalu kita cek untuk gateway nya juga pakai IP route. Nah, jika ada ini kita ubah ke static, lalu kita kasih IP nya. Bentar, ini titik 8, lalu untuk lalu untuk gateway nya titik 1, dan di sini kita tambahi untuk DNS min name servers 888. Betul, sudah kita Ctrl X, lalu kita restart lagi. Bentar, ternyata tadi ada sedikit lah, ini udah 200. Bentar, kita restart lagi, kita coba IPA. Nah, udah keganti, lalu kita coba ping 888 dan berhasil. Lalu kita download untuk paket SSH nya pakai OpenSSH min server min. Bentar, kita lihat dulu apakah berhasil. Nah, ini berhasil. Sekarang kita ke server 2, kita lakukan konfigurasi sama persis seperti tadi. Sekarang untuk IP address-nya, lalu kita restart. Aku panggarin ya set apa itin. Aku manggahane kene. Nah, sekarang kita ubah ke DHCP ini menjadi static.
sekarang kita ke server 3. Kita juga lakukan konfigurasi sama seperti tadi. Kita restart. Nah, sudah berhasil terganti. Nyapa kok ping iki? Nyapa ping? Ambek putih no. Sekarang kita kembali ke server 1, lalu masuk ke sini, dan di permissionnya ini kita hilangi pagarnya, dan prohibit passwordnya ini kita ganti menjadi yes. Ini juga untuk server 2. Sekarang kita ke server 3 juga. Set, kamu sing dek ngewi rekaman dewe ya ya. Tinggi sing dewe toh. Sekarang di server 1 ini kita, nah ini kan tadi kita sudah remote. Sekarang di server 1 ini kita install paket Win9. Sambil menunggu kita login kan juga ke untuk server 2 nya. Yang ini untuk server 3 juga. Nah, di sini untuk server 2 sama server 3 nya udah aku remote semua pakai
tinggal nunggu untuk download bin 9 nya selesai. Sekarang kita masuk ke ITC bin. Di sini kita ke name default dulu untuk mengcopy ini karena saya agak malas untuk menulis. Nah, di sini kita copy dan di sini kita ganti menjadi dp.tkc, lalu ininya ubah menjadi tkt sini. Kalau udah kita masuk ke, kalau kita db.local jadi db.tkc, lalu kita db. Ini kita ganti menjadi tkc.local. Nah, ini bisa kita hapus untuk yang paling bawah. Ini kita ubah jadi IP dari si server 1. Nah, ini kita jadi server 3 2 server 1. Nah, untuk server 2 ini kita ganti menjadi IP nya masing-masing server ya. Nah, kalau udah di sini saya tambah juga untuk app1 sama web1. Nah, ininya ini kita ganti menjadi cname. Ini juga cname. Lalu di sini kita ubah IP kita jadi menjadi crf2 dan ini juga crf2. Kalau udah ini kita hapus satu seperti ini. Nah, ini kita jadi web2 sama web2. Lalu ini server 3 dan 3. Kalau udah kita bisa growal, lalu kita bisa cek menggunakan name check conf sama zone tkc.local /etc bin db. Nah, kalau kita bisa restart. Nah, kalau udah kita bisa masuk ke etc sama resolve dan ini kita ganti menjadi 127.000.1 lalu sudah. Nah, untuk konfigurasi di bin ini udah selesai. Sekarang kita ke server 2 untuk install Apache 2. Dan di server 3 kita install Nginx juga. Bentar, sinyalnya agak susah. Set sing individu ikat awal loh sampai Korea direct nih Nginx barang ya wis. Oh, berarti mek sampai Apache loro tok ya sing di ya kadang tak Nginx. Dewe ndek iki ngedownload Nginx pisan ra? Enggak. Wah, di laptopku download paketnya sawi jenan.
Oh, sawi jalan. Bentar, ini agak lama downloadnya. Nah, berhubung di sini Nginx-nya dulu yang selesai, saya setting untuk Nginx-nya dulu ya. Di sini kita masuk aja ke cd/etc Nginx, lalu size available. Dan di sini ada default, ada folder default. Nah, ini kita cp aja untuk file defaultnya, lalu kita ubah menjadi web 2. Nah, kalau udah kita nano web 2 nya. Nah, di sini kita bisa pagar, dan di sini ini bisa kita hilang seperti ini. Nah, kalau udah di root var www.html ini, kita bisa ubah menjadi web 2 sama server name nya web2.tkc.local. Nah, kita tinggal aktifin aja nih ln-s, lalu filenya di Nginx, size available web 2, lalu kita menjadi ke tc ke Nginx, size enable. Nah, sekarang kita cp web 2 nya, jadi app2 seperti ini. Kita nano app2 nya, ini biarin aja kayak tadi. Nah, ini kita ganti jadi app2. Nah, kalau udah kita lakuin yang sama kayak tadi. Kita bisa cek Nginx int, kalau udah kita bisa restart. Nah, sekarang kita masuk ke cd var www, lalu kita mkdir web 2 sama app2. Kita bisa masuk ke web 2, lalu kita nano index.html nya. Nah, jika sudah kita bisa, nah, bentar kita lihat dulu. Nah, ini udah kan, kita masuk ke itc, lalu apache 2, size available. Nah, ini ada file 00, kita cp, kita ganti web1.conf, lalu kita nano web1.conf nya. Nah, di sini server name nya kita hapus, kita jadiin web1.tkc.local, lalu di sini juga web1. Nah, kalau udah kita cp web1 nya jadi web1.conf, lalu kita bisa nano dan kita ubah juga. Kalau udah, kita bisa aduin aja dulu untuk web1.conf sama web1.conf nya, lalu kita adu di site untuk normalnya. Jika sudah, kita bisa restart apache 2. Nah, sekarang kita masuk ke cd var www. Nah, di sini kita mkdir web1 sama app1 nya, kita jadi ke web1 dulu, lalu kita nano index.html nya,
sekarang sebelum itu kan kita harus coba dulu apakah ininya itu udah berfungsi dengan baik apa belum si domainnya ini. Caranya itu kita pakai web1.tk, pakai nslookup. Nah di sini kan udah ada, tapi pas di client Windows pasti tidak akan ada. Nah soalnya kenapa, karena di control panel ini belum kita ubah untuk IP nya. Jadi kita masuk ke internet yang tersambung ke PC kita cari yang IP 4 ini, dan di DNS nya ini kita masukin IP dari si server 1 168.12 lalu 8. Jika sudah kita oke, kita oke lagi lalu close. Nah kita coba lagi, bentar. Ini kita langsung uji aja di sini. 1.tkc.lk. Nah berhasil, dan coba kita alihkan ke web 2 nya, berhasil juga. Nah sekarang kita bakal setting untuk CA nya. Jadi pertama-tama kita perlu untuk membuat directory untuk CA ini ya. Nah saya akan buat di root aja, jadi kita mkdir di root ini, root lalu my CA. Nah kalau udah kita bisa masuk ke rootnya. Nah disini bakal ada my CA nya, dan di my CA ini kita kita buat OpenSSL untuk membuat private key. OpenSSL insra lalu min out lalu di my ca.key 2048. ls bakal ada key nya, lalu kita buat root sertifikatnya pakai OpenSSL reg lalu x509 lalu min new dan min nodes min key. Sini kita masukin key nya apa, lalu min sha256 lalu min d 3650 lalu min out. Nah ini nanti outputnya bakal jadi my ca.crt kayak gini. Bentar, ini kurang satu. Nah ini kita id aja, lalu untuk ini bisa kita kasih ke lego aja. Nah ini local name nya lego Robyong. Nah organisasinya ini kita kasih aja tkc network.
si name nya, unit name. Ini terserah ya, tkc aja nggak apa. Lalu command name ini saya kasih tkc root ca. Ini email address-nya kita nilai aja. Nah kalau udah kita coba ls email, udah ada, kita ls aja ini. Nah sekarang kita bakal membuat si klien ini ya kan, itu percaya. Sebelumnya karena di sini saya belum, set aku yang download WinSCP, set download aja lah. Download WinSCP. Kita memerlukan aplikasi namanya WinSCP. Aku lali downloadku sing nek PC ya mbak no, sing nek kene rene. Nah ini kita download aja. Bentar. Nah ini sedang banget. Udah, kita buka aja. Maka tampilannya nanti akan seperti ini. Bentar. Ini install for user. Ini kita save aja, kita next, kita install. Jadi kelompoknya Nadia ya. Walah, kui tinggi ngrungokne tok sing gak enak. Kayak suaranya luwirih lek sing kuwi mean. Tapi boleh suaranya jalan. Ini kita udah sekarang. Sekarang kita bisa buka WinSCP-nya. Ini.
laptopku ini lomot loh jangan tinggi download. Nah, jika sudah ini kita bisa ke new tab ya. Bentar. Nah, di sini untuk hostname-nya kita masukin IP-nya sih CA tadi, jadi 192.168.212.8, portnya tetap sama, ini root, lalu-nya 1. Kemudian kita login. Ini kita save aja. Kalau ada ini bisa, nah yang ini kita download, kita bisa klik lalu kita bisa download. Oke. Bentar. Kita cek di file download ini. Kita coba cek lagi. Wait. Kita download. Kita lihat aja. Aku bakal masuk ke ini lalu ke D. Nah, udah nih. Jika sudah nih kita minimize saja. Lalu kita masuk ke Microsoft Edge atau browser yang kita punya. Sini saya pakai Microsoft Edge. Nah, kita ke privacy and service ini, ke lalu ke privacy, lalu ke manage your privacy. Nah, di sini kita ntar nah ini, lalu kita ke install by you, kita terus sertifikatnya ini. Lalu nah ini kita masukkan. Kalau udah maka kayak gini. Nah, sekarang tugas kita yaitu kita buat CSR di web server atau di server 2. Nah, kita ke root aja dulu. Nah, di root ini kita open SSL untuk gain web 1 min sertifikat.g lalu 2048.
isi untuk domainnya ya, yaitu web1.tkc.local kayak gini. Nah, untuk passwordnya kita biarin aja kayak gini. Nah, kalau udah kita ls. Nah, ini kan ada. Lalu kita akan buat satu lagi untuk extensionnya, itu web1 min sertificate.txt. Di sini kita isi bentar.
isi server 1 menggunakan SCP NAT 1 lalu CSR 1 sertifikat lalu .txt nya saya ke root IP nya berapa 192.168.8 slash root slash myca yes. Nah, jika sudah kita harus tanda tangan di server 1 kita coba ls. Nah, ini sudah masuk untuk xt sama csr nya. Nah, di sini kita bakal tanda tangan menggunakan event SSL next dan write in 1 CSR lalu CA nya MyCA CRT lalu CA key nya ada MyCA key lalu ada CA create serial lalu ada min out satu sertifikat crt lalu min days 365 min sha256 lalu min x file ext. Bentar. Wait, ini kita bisa dekat docs bentar. Din Jasin we eling anu ra we eling ora search si ora search Ical deh lek rakne tak aneh IP ne akun akors yo IP ne akun akors aku lali yo
wis kena tapi nah wis saiki coba ls l web. Nah sudah, lalu kita coba ls -l 1 nah udah. Sekarang kita harus kirim balik ya menggunakan sjp web yang jadi ke root 192.168 212 terus 9 ke slash. Nah udah, sekarang kita bakal konfigurasi HTTPS di Apache ini ya. Caranya itu kita A2 nmod dulu, A2 nmod misalnya. Nah sudah, lalu kita ke kita cp yang default
sama kita ganti juga. Seperti ini. Nah, kalau udah kita bisa Ctrl X ini. Lalu kita advance check terlebih dahulu. Nah, sekarang baru kita restart. Sekarang kita bisa coba akses di sini ke web satunya. Nah, di sini sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita bakal redirect untuk ini. Kita bisa masuk ke web1.conf-nya ya. Nah, di sini kita tambahin untuk kita bisa tambahin untuk redirect permanen https web1.tkc.local. Lalu kita tutup, kita keluar, lalu kita restart lagi. Dan sekarang kita coba tes apakah sudah ke redirect. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi itu tadi konfigurasi DNS server, web server, Apache, dan juga Nginx, dan konfigurasi TA, sertifikat, dan juga redirect sudah saya lakukan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.